Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, serta kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, juga ibadah-ibadah lainnya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan kita berharap kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Masya Allah, semangat Ramadan ya. Ibu-ibu yang senantiasa mengharap rahmat dan karunia Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mencari dan menemukan ikhlas ya. Karena ternyata amalan inilah yang menentukan diterima atau ditolaknya satu ibadah. Contoh, satu kali atau satu hari kita menjalankan puasa, terlepas apakah itu puasa sunnah apalagi puasa Ramadan, ternyata Allah akan menjauhkan kita selama 70 tahun perjalanan dari neraka. Jadi satu hari kita puasa dijauhkan 70 tahun perjalanan neraka. Satu hari. Itu baik puasa sunnah apalagi puasa Ramadan. Yang Ramadan itu sendiri memiliki keutamaan. Tapi syaratnya satu, dilakukan karena Allah. Man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dilakukan karena keimanan dan hanya mengharap balasan dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Syaratnya apa? Ikhlas. Dan semuanya itu, karena amalan-amalan tanpa keikhlasan itu akan berujung ketidaknyamanan, akan ditolak. Nah, sekarang kita akan membahas itu, Bu. Ada firman Allah yang saya yakin ibu tahu, surah Al-An'am ayat 162. Ada yang tahu? Saya yakin ibu tahu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tahu itu? Itu surah Al-An'am, Bu. Ayat 162. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan seluruh alam. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nah, ini dalil ikhlas tuh.
Salatnya bukan karena orang lain. Ibadahnya bukan karena orang lain. Hidupnya bukan untuk orang lain. Matinya bukan untuk orang lain, tetapi hanya untuk Allah semata. Sekarang itu ibu-ibu yang punya anak gadis harus dipahamkan bahwa menikah itu ibadah. Jadi jangan sampai termakan opini bahwa menikah itu perempuan jadi babu karena disuruh-suruh. Sekarang banyak yang gak mau nikah karena takut jadi babu katanya. Padahal gak begitu. Ibu sholat fardu, ibu puasa, itu baru yang wajib. Taat kepada suami, pintu surga mana yang ingin dimasuki. Ada yang sudah menikah tapi gak mau punya anak dengan alasan takut repot. Karena saya juga merepotkan orang tua, jadi saya gak mau direpotin sama anak. Salah juga. Allah itu, Rasul senang dengan umatnya yang banyak keturunan. Nah, sekarang itu sudah masuk liberal kayak gitu, nilai-nilai seperti itu. Keutamaannya besar sekali. Kalau jadi istri, jadi suami, sama-sama berjuang. Ibu sibuk di rumah dari bangun tidur sampai mau tidur. Suami juga sama, dari bangun tidur sampai mau tidur. Masing-masing menjalankan peran dan fungsinya. Dan dua-duanya sama-sama sedang berjuang ingin dianggap sebagai hambanya Allah yang baik. Dan lakukan semua itu dengan ikhlas. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah la yaqbalu minal amali, tidak menerima amalan. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan illa, kecuali ma kana lahu khalisan, jika dilakukan dengan ikhlas. Jadi Allah tidak menerima amalan kecuali dilakukan dengan ikhlas. Wabtughiya bihi wajhuhu, dan mengharapkan wajahnya. Jadi maksud wajahnya di sini itu hanya menghadap ke Allah saja. Allah itu sayang sama kita, Bu. Makanya fokus kita hanya ke Allah. Karena kita tidak bisa membuat orang lain itu senang. Tidak bisa kita membuat orang lain itu mencintai kita, pro kepada kita. Gak bisa. Manusia itu pasti ada yang suka, ada yang enggak. Kalau sekiranya fokus kita karena ingin menyenangkan makhluk, sampai kapanpun kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Karena setiap makhluk memiliki cara menilainya sendiri. Apakah setiap orang senang kalau diberikan bantuan? Apakah setiap orang senang kalau dikasih bantuan? Tidak. Apakah setiap orang membenci kalau sekiranya tidak diberi bantuan? Tidak juga. Itulah uniknya manusia, Bu. Maka Allah itu sayang sama kita supaya kita itu enggak terlalu banyak luka batin kepada manusia. Karena kita mau begini pasti ada komplainan, kita mau begitu pasti ada komplainan. Kita enggak akan bisa selamat dari lisannya manusia. Seperti halnya kita senang menilai orang lain, begitupun orang lain senang menilai kita. Maka lakukanlah jika itu benar, lurus karena Allah. Berharap makhluk untuk setuju semuanya sama kita, enggak akan. Berharap kepada makhluk sama dengan patah hati yang disengaja. Patah hati, Ibu. Ya. Jadi Allah sampai mengatakan innallaha,
Sesungguhnya Allah la yaqbalu minal amali, tidak akan menerima amal illa makana khalisan, kecuali jika dilakukan dengan ikhlas. Wabtughiya bihi wajhuhu, dan mengharapkan wajahnya. Artinya yang diharapkan hanya menghadap kepada Allah. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Itu dalil Quran dan dalil hadisnya. Lalu sekarang menurut ulama yang dikatakan dengan ikhlas itu apa? Sesungguhnya ini kata Fudail bin Iyad, Bu. Sesungguhnya jika amal dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar, maksudnya paham? Hatinya ikhlas karena Allah, tapi ngerjainnya nggak benar, maka tidak diterima juga, Bu. Abi ikhlas karena Allah, sholat duhur tapi 5 rakaat, tidak diterima. Abi sholat subuh 10 rakaat, ikhlas karena Allah, semata-mata karena ingin mendapatkan pahala Allah, tapi caranya nggak benar, nggak akan diterima. Kata Allah 2. Kata Allah 4. Duhur 4, ya. Asar 4, ya. Maghrib 3, ya. Isya 4, ya. Udah sesuai dengan contoh Rasulullah. Nah, begitu. Dan jika amal itu benar nih. Subuh 2 rakaat, Maghrib 3 rakaat, benar, tetapi tidak ikhlas. Kenapa sholat subuh? Cicing di imam mitoha. Nah, berarti karena mitoha. Salah ki abi mah getol ibadah piraku abi henteu. Nah, itu juga salah. Meskipun benar sholatnya, tapi karena dilakukan bukan karena Allah, itu pun tidak diterima. Sehingga amal itu harus ikhlas dan benar. Ikhlas ya, benar ya. Ikhlas jika dilakukan karena Allah, dan benar jika dilakukan sesuai sunnah. Gitu aja. Ini dicontohan? Ya. Ikhlas karena Allah? Ya. Begitu, Bu. Salat tarawih berapa rakaat di sini? Formasinya? Oke, ada dalilnya. Yang 22 ada dalilnya. Yang 23 ada dalilnya. Qiyamul Ramadan. Karena Rasulullah nggak pernah nentuin jumlah batas tarawih itu berapa. Begitu. Ya. Semua ada jelas. Yang 2 rakaat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Yang salah itu diawali bukan dengan takbiratul ihram, dinaruku heula. Nah, itu salah. Betul ya? Salatna pada kitu. Baik. Berikutnya, Bu. Imam Syafi'i. Nah, nama ini populer di telinga kita kan? Nah, pernah memberi nasihat kepada seorang temannya. Wah, ini nasihat dari ulama besar, Bu. Kepada temannya, kepada teman. Maka harus kita saling menasihati dengan teman itu, Bu. Ya, dengan cara kita, dengan gaya kita. Wahai Abu Musa, temannya itu Abu Musa. Kata Imam Syafi'i, wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah. Ini kata Imam Syafi'i, wahai Abu Musa, jika engkau memiliki pendapat dan pendapat itu benar-benar, sungguh-sungguh benar, dan ingin membuat orang lain supaya ridho dengan pendapat kamu, itu tidak akan terjadi, kata Imam Syafi'i. Enggak akan terjadi. Kita teh sudah rencana begini, rencana begitu, ini pasti ideal. Enggak, kata Imam Syafi'i. Maka itu tidak akan terjadi. Lalu kalau gitu enggak usah buat rencana. Kalau gitu enggak usah buat dobrakan. Bukan. Dobrakan pasti ada, rencana mesti ada, planning A, B, C, D, dan E, betul tidak? Tapi karena kita sudah dikasih tahu semua orang tidak memiliki cenderung hatinya sama kita,
maka udah, kata Imam Syafi'i itu, jika demikian maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah. Tos eta we. Silakan melakukan perubahan. Silakan untuk melakukan perencanaan, tapi tolong, kata Imam Syafi'i, ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Jadi ikhlaskan amalmu. Beda ya ikhlas dengan ridho ya. Ridho itu bagian buah dari ikhlas nantinya. Imam Ibnu Qayyim. Nah, ini juga nama yang tidak begitu asing di telinga umat muslim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Amal nih Bu, amal itu apa Bu? Perbuatan, tindakan tanpa keikhlasan. Jadi seseorang beramal tapi nggak ikhlas. Diibaratkan nih Bu, kata Ibnu Qayyim, itu diibaratkan musafir. Musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir. Ibu lagi jadi musafir, berjalan, punya kantongnya diisi dengan pasir. Pertanyaannya, akan memberikan manfaat atau enggak? Yang ada berat. Memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Mau dibangun rumah enggak jadi, enggak bisa karena kurang nu aya ngabeng rata. Betul tidak? Nah, itu kata Ibnu Qayyim, amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kosong kantongnya dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tak bermanfaat untuknya. Sayangnya kalau tidak ikhlas. Ibu ngandung, melahirkan, menyusui, udah gitu ngerawat, capek Bu. Maka dan gak setiap anak itu cenderung sama ibu. Ada kalanya kalau anak laki-laki dipanggil sama ibu, kalau belum 4 kali mah cicing. Itu laki-laki banget, kata Ibu Siti Aisyah Dahlan itu. Jadi saya kan punya anak laki-laki 3 Bu, perempuan 2. Itu beda pendengarannya itu. Asli, manggilnya itu harus 3 kali. Cek ibu nate ayah banget nah gitu. Karena kalau sudah fokus begini Bu, susah laki-laki itu. Maka ibu tolong panggilan keempat tetap panggilan yang baik. Karena biasanya panggilan pertama kan halus. Nggak dengerin. Apa nggak kedengaran gitu. Sama suami ibu juga gitu. Jadi yang terekam sama anak itu panggilan ketiga itu panggilan pertama. Mama saya kalau manggil saya itu dengan teriakan yang keras. Padahal kalau dia tahu panggilan pertama itu panggilan sayang. Panggilan kedua panggilan panggilan kesel. Panggilan 3 panggilan marah gitu. Langsung. Beda dengan perempuan. Anak saya 2 perempuan, ketika dipanggil kakak, yaya, teteh, ya gitu. Itu beda. Perempuan itu multitasking. Lagi di dapur itu bisa berbagai aktivitas. Kukumbah, masak, nyeuseuk, ngaberesan sampah, ngentepan piring, wah segalana bisa. Dipanggil masih bisa begitu. Luar biasa ini perempuan. Dan nggak bisa disamain dengan laki-laki Bu. Kalau laki-laki udah begini, langsung ini tuh nggak kedengaran gitu. Ketutup Bu. Maka harus ditoel gitu. Istri saya udah tahu. Kalau mau ada rencana lain sebagainya, ya apa bisa ngobrol sebentar? Ya sebentar laptopnya. Nah baru fokus. Kalau dia punya rencana gini, udah gitu saya ngulangi, ini jadi gimana Bu? Kan tadi udah dijelasin. Gitu ya. Nggak bisa sama Bu ya. Jadikan ikhlas itu Bu. Insya Allah itu pintu surga taat sama suami itu. Ya, salah satu indikator kebahagiaan dunia itu adalah pasangan yang solihah. Insya Allah ibu-ibu termasuk di dalamnya.
Insyaallah ibu lagi berjuang Bu, suami ibu juga lagi berjuang. Ibu berjuang untuk anak-anaknya, berjuang untuk suaminya, sama suami ibu juga. Ya, hanya memiliki cara yang berbeda. Dan lakukanlah dengan ikhlas. Karena enggak setiap apa yang kita rencanakan itu disetujui. Jangankan oleh orang lain, oleh anak kita sendiri pun bisa jadi enggak disetujui. Betul enggak? Kata ibu teh begini, enggak mah gitu kan. Cek bapakna, cek budakna beda deui, ya udah. Kalau ibu sesak kayak gitu, tarik napas. Ngusap dada. Astagfirullah. Karena beda, Bu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian untukmu dan kamu adalah pakaian untuknya. Saling melengkapi. Suami ibu enggak sempurna. Ibu juga enggak sempurna. Pasangan di dunia ini enggak ada yang sempurna. Kita berkumpul dengan orang-orang yang enggak sempurna. Oleh karena itu, karena kita menyadari pasangan enggak sempurna, kita pun juga enggak sempurna, maka tugas kita bukan mencela, tetapi saling menutupi. Insya Allah dibarokahan ku Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kata Ibnu Qayyim lagi. Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik. Itu ikhlas itu. Jadi orang-orang munafik itu bisa kerjanya bisa bagus, sholatnya bisa ketinggali khusyuk, tapi sama Allah dicela. Alladzina hum yura'un, gitu kan? Ayat sebelumnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Pancelaka orang yang sholat, yang gimana? Orang yang ria. Baik. Nah, sekarang kita buka surah An-Nahl, surah ke-16 ayat ke-66. Surah ke-16 ayat ke-66. Ada yang mau bacain artinya? Mangga Ibu. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kami. Kami memberi minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminum. Ini gambaran ikhlas. Disebutkan kan di sana ada wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthin wa damin labanan khalisa. Ada? Khalisa. Khalisa itu apa? Murni. Labanan khalisan itu apa? Susu murni. Susu murni itu dia berada di antara apa, Bu? Tadi disebutkan. Kotoran dan darah. Ya kotoran, ya darah, ya susu murni. Enggak bercampur kan? Masya Allah. Itulah ikhlas. Diibaratkan seperti susu murni. Meskipun di atasnya kotoran, di bawahnya darah, tetapi dia tidak terkontaminasi. Ketika keluar, murni we. Henteu berubah jadi beureum. Henteu berubah jadi koneng. Murni we. Betul enggak? Dan enggak bau. Enggak bau darah. Enggak bau EO. Ya, murni. Itulah ikhlas. Insyaallah itulah. Jadi apa? Ibaratnya kotoran dan darah itu sesuatu hal yang enggak mesti ada gitu kan. Ya. Dalam kehidupan kita. Kalau pingin ikhlas itu tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran itu, kotoran dan najis gitu kan. Itulah yang dikatakan dengan ikhlas di dalam Al-Qur'an. Labanan khalisan. Berarti ikhlas itu apa? Secara bahasa
murni, ikhlas itu bersih, bening, tuntas. Itu ikhlas, Bu. Murni, bersih, bening, tuntas, itu ikhlas. Hanya mengharap ridho Allah, tak pamrih pada dunia, tak minat pujian manusia. Biasa weh, gitu. Yang diharapkan apa? Ridhonya Allah, bukan penilaian manusia. Karena penilaian manusia mah, Bu, biasa. Asli, Bu. Contoh, Bu. Ketika ibu mau mulai jualan, hari pertama penjualan gimana, Bu? Rame nggak? Rame itu. Rame. Kedua, penasaran. Kaditu biasa weh. Ngeureuh. Ya kembali ke normal. Begitu. Nah, itulah manusia, Bu. Kadang suka PHP manusia itu. Sugan teh bakal terus loba. Pas oge teh aya masana ti iseun gitu. Subhanallah, nya manusia begitu. Jadi orang yang enggak ikhlas itu kasihan, capek. Ngejar terus sesuatu hal yang enggak pasti, yang enggak bisa dia beri sesuatu. Gitu. Nah, sekarang menurut Al-Asbihani, yang dikatakan dengan ikhlas itu hakikat ikhlas adalah bebas dari segala sesuatu selain Allah. Itu ikhlas, Bu. Jadi bebas dari segala sesuatu selain Allah. Ibu berangkat dari rumah ke sini bebas dari sesuatu selain Allah. Yang ada adalah apa? Karena Allah. Bukan karena malu tetangga ngaji saya enggak, malu tadi dipanggil-panggil, bukan begitu. Malu, tapi memang murni ikhlas. Dan jujur, Bu, salah satu indikator kebahagiaan ibu itu adalah dari ngaji. Betul. Ngaji itu bikin bahagia, Bu. Ngaji itu bikin bahagia. Ya, ketenangan. Jadi bersungguh-sungguh di dalam ngaji itu bahagia. Terus menurut Al-Ghazali, nama ini tidak asing di telinga ibu kan? Nah, ikhlas ialah apa, Bu? Membersihkan niat dari selain Allah. Ibu, saya yakin beres-beres di rumah nggak seminggu sekali. Dan tiap hari pun itu nggak sekali. Berulang-ulang kan? Kenapa? Ya pingin bersih. Kalau bersih nyaman nggak rumah? Kalau bersih nyaman kan, Ibu? Maka saya sarankan, Bu, kalau ada benda yang nggak kepake sama Ibu, segera sedekahkan. Ya, jangan ditumpuk-tumpuk. Aduh lebar ini 1 juta kenangan. Enggak. Kita akan meninggal. Ya? Betul. Seperti para suami, ada pakaian di pintu atau di gantungan. Ya ini masih bersih. Baru sekali pakai. Besoknya ambil lagi, lupa. Ini bersih, masih bersihin. Jadi numpuk kayak masih bersih hunkul lah gitu. Ibu-ibu kan prinsipnya nggak begitu, langsung gitu kan? Kan itu bikin nyaman. Ketika ibu misalkan ini bersih, udah cuci aja, akhirnya jadi enak nggak? Enak. Begitu. Nah kita pun, Bu, saya juga sama dengan ibu lagi berjuang ini teh membersihkan niat saya. Saya sebagai seorang kepala rumah tangga, saya bersihkan niatnya, ingin karena Allah. Saya menjadi suami dari seorang istri, menjadi anak dari orang tua, menjadi orang tua dari anak-anak, menjadi murid dari gurunya, menjadi guru dari muridnya. Ya itu dibersihin sama. Kita tuh lagi berjuang. Maka kita tuh butuh dikasihani sama Allah itu. Karena kita belum dijamin masuk surga. Belum dijamin selamat hisabnya, belum dijamin dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Maka kita butuh ini, Bu,
dikasihani. Saya senang ada lagu Bu, lagu yang dibuat oleh Panji Sakti. Judulnya itu Dia Menunggu. Dia Menunggu. Itu bagus liriknya Bu. Tak ada jeda. Nah, nyanyiin jangan ya. Jadi liriknya kayak gini Bu. Tak ada tempat seluas masjid, semakin terisi semakin luas ia. Betul? Semakin terisi semakin luas ia. Tak ada jeda segenting saat duduk di antara dua sujud hamba. Gimana doanya? Rabbik firli warhamni wajburni. Kan itu tak ada jeda segenting saat. Genting kan? Duduk di antara dua sujud hamba. Rabbik firli. Apa artinya? Ampuni aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku, kasihanilah aku. Kita tuh pingin dikasihani sama Allah. Wajburni, cukupkan aku ya Allah. Kita minta dicukupkan, betul nggak? Warfa'ni, angkat derajatku. Kita pingin ditutup aib-aib kita, diangkat derajat kita. Warzukni, kita pingin dikasih rezeki. Warzukni, wahdini, kita pingin dikasih petunjuk sama Allah. Wa'afini, kita pingin disehatkan, baik lahir kita maupun batin kita. Kita pingin sembuh dari luka batin, masa lalu. Bisa jadi oleh orang tua kita, bisa jadi oleh saudara kita, bisa jadi oleh teman kita. Ada luka batin, kita pingin sembuh. Kalau kita teringat dengan itu, maka trigger kita muncul, ada trauma, akhirnya kita sakit. Kita minta disehatkan dari luka batin semua itu. Wa'afini wa'fu'ani, dan kita pun minta dimaafkan sama Allah. Ini liriknya dalam ini Panji Sakti. Tak ada jeda segenting saat duduk di antara dua sujud hamba. Tak ada cinta sepasih dia mencintai hamba meski bermiliar jaraknya. Tak ada cinta sepasih dia, ya, mencintai hamba meski bermiliar jaraknya. Luas kan manusia, tapi tak ada cinta sepasih dia, mencintai hamba meski bermiliar jaraknya. Takkan bertuah umur hamba jika tiada ampunannya. Hamba yang lemah tak berdaya, hanya mengharap rahmatnya saja. Takkan bertuah umur hamba jika tiada ampunannya. Hamba yang lemah, hamba yang tak berdaya, yang hamba butuhkan adalah rahmatnya saja. Nanti ibu dengerin tuh lagu itu, versi aslinya, kalau saya kurang enak suaranya. Panji Sakti. Panji Sakti. Judulnya apa? Dia Menunggu. Dia menunggu. Dan ya, dia menunggu itu Allah. Tak ada rindu. Aduh, luar biasa. Insya Allah ini itu ada ininya Bu, itu bagus. Tapi beliau nyanyinya itu ketika diundang sama ini Ustadz Abu Sauki di TV Inspira TV. Beliau pun nggak kuat nyanyi itu, gitu, karena memang beliau yang susun liriknya. Jadi dinyanyikan sama penyanyi yang lain. Ada versi perempuannya ada versi perempuannya. Yang perempuannya itu dia nggak berhijab, tapi ketika baca itu dia terasa malu banget sama Allah. Rasa malu, itu bagus. Jadi kita itu hamba yang lemah, hamba yang tak berdaya,
yang hanya mengharap rahmatnya saja. Itu enak lagunya itu, Bu. Tak ada tempat seluas masjid, semakin terisi semakin luas ia. Tak ada jeda segenting saat duduk di antara dua sujud hamba. Tak ada cinta sepasi dia mencintai hamba, meski bermiliar jaraknya. Takkan bertuah umur hamba jika tiada ampunannya. Hamba yang lemah tak berdaya, hanya mengharap rahmatnya saja. Nah, silakan bisa ditonton di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan. Kalau saya tidak ada nyanyian di YouTube-nya, hanya ceramah. Ini direkam, Bu, ya. Direkam. Masuk nggak, Bu? Nggak ada waktunya. Ada merah? Iya. Ada merah ya. Ini YouTube-nya Roni Rodiana 99. Baru sedikit. Subscribe. Dia menunggu. Dia menunggu tuh Allah. Allah, dia menunggu Allah. Asli, Bu, Allah itu baik banget sama kita, Bu. Kita punya rencana. Rencana itu terlaksana, kita bahagia banget. Betul nggak? Tapi ya, ya, Bu, Allah tuh baik. Kitanya aja yang kadang nggak nerima gitu kan. Padahal tiap orang tuh punya masalah, Bu. Kita semua di sini tuh punya masalah. Dan Allah Maha tahu. Gunain sholat. Tuh ada duduk iftiros. Ada duduk iftiros. Maka di sana kita curahkan, Rabbik firli, ampuni aku ya Allah. Itu apa ya? Sangat dekat sekali. Bayangin, posisi kita sedang duduk tasyahud, atau disebut dengan ya duduk tasyahud itu. Kita nunduk kayak gini, dan kita katakan, Rabbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Itu jeda, Bu, tiap sholat. Kita kan minta, ampuni aku, sayangi aku, cukupkan aku, angkat derajatku, berikan aku rezeki, tunjuki aku, sehatkan aku, maafkan aku. Wah, komplit semuanya di sana itu. Hanya saja sayang, nggak digunakan. Malah doanya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wajburni wa'afini. Tenang, ya, ya, Bu, ya. Coba kalau sekiranya Ibu nanti kalau datang, misalkan Ibu ada orang yang mau apa itu, misalkan Ibu jadi ini yang sudah siap jadi punya mantu nih ya. Tiba-tiba ada mantunya datang ke Ibu, bilang kayak gini, perkenalkan nama saya Robert, apakah Ibu Bapak mau? Kan kalau sekiranya ada orang yang datang ke Ibu, serius ke anak Ibu, tapi bicaranya kayak gitu, mungkin Ibu tuh kaget sendiri kan. Perkenalkan nama saya Robert, saya tinggal di bumi Oren, apakah Ibu Bapak Ibu menerima lamaran saya? Kan begitu. Ya kita kan ke Allah kayak gitu terus gitu. Allah akbar kabiru alhamdulillah kasih wa subhanallahi wa bihamdihi wa asin ini wajadu wajhin dan di batar samawati wal ardi kan gitu kan. Walladallin amin kan ini. Tenang gitu. Maka saya kalau jadi imam tarawih yang ada yang 23 itu enggak terlalu cepat biasa. Kan kalau yang normal kan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan yang normal biasa.
Kalau tarawih yang 23 di Baitur Rahman kan 23 itu. Jadi agak jedanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Agak gitu. Tapi kan di Al-Hidayah mah tadi nu kahiji. Da 11. Aya ibu-ibu, Ustaz, tong lewat di tabu 7:30 siap. Ada. Tapi kalau isanya jam 19.05, Ustaz, nah, tong lengkung di tabu 8, siap. Saya nggak sungudon sama ibu itu. Dia maksudnya baik, karena dia yang tahu. Bisa jadi ada jamaah yang sudah nggak kuat berdiri lama, tapi dia ingin berdiri, kan? Dan bisa jadi maksud ibu itu baik. Ada orang yang punya darah tinggi, kalau sujudnya terlalu lama, pas cengkat liar, gitu kan? Ya saya husnudon, ya Bu siap, saya akan menyesuaikan. Karena kalau jadi imam ya harus bijak, kita harus melihat. Kalau ada masukan ya terima, kan begitu. Karena kan ibu itu bisa jadi mengenal kondisinya, Ustaz teh hayang taratih meureunnya, tapi amun lami mah teu kuat. Kan begitu. Kalau salat sendiri mau lama juga nggak apa-apa. 1 jam 1 rakaat boleh. Langsung kieu eta tueur teh gemeter. Ya. 1 juz gitu kan. Baik ibu-ibu, itu ikhlas. Semua lakukan karena Allah. Ini luar biasa perjuangan Bu, asli Bu. Perjuangan. Saya juga lagi berjuang. Ibu, kalau sekarang kan nggak musimnya. Ada beras dimasukkan ke dalam apa itu? Bukan gentong apa Bu yang nyiru? Bukan nyiru, kayak nyiru apa? Tampian ya? Tolombong yang besar kayak gitu Bu, yang terbuat dari bambu itu. Kan kalau ibu waktu kecil kan suka disuruh milihan benyir serahnya, batu-batu ininya, atau batu. Kalau sekarang mungkin sudah ada canggih alatnya, jadi nggak terlalu bala gitu kan. Itu seperti ikhlas tuh kayak gitu, ikhlas tuh. Ya, betul, melihat batu digimanain sama ibu? Dibuang. Ada serah? Dibuang. Kenapa dibuang? Iya, kesi. Karena kalau dimasak, dimakan, akhirnya nggak nyaman. Betul nggak? Atau kalau ibu yang hamil ibu yang lagi menyusui, kadang berpengaruh terhadap ASI. Akhirnya kan dipilihan. Nah, ikhlas tuh gambarannya kayak gitu, Bu. Ikhlas tuh gambarannya kayak gitu. Kenapa kita buang itu serah? Kenapa kita buang batu? Supaya saat dimasak, matang, makannya juga enak. Tapi kalau nggak dibersihin, saat dimasak, mau dimakan, bukannya nyaman. Kerenak ya, batu dipiceun. Pas gitu, serah dipiceun. Kan jadi nggak nyaman. Betul kan? Itu ibaratnya ikhlas tuh kayak gitu, Bu. Bisa dipahami? Nah, si batu, si serah itu keinginan-keinginan yang di luar Allah. Detik, tapi rudat gitu. Jadi akhirnya harus dipilih. Dibuang kayak gitu, dibuang. Itulah yang dikatakan dengan ikhlas. Mudahnya kayak gitu. Ilustrasinya bisa ini kan digambarkan? Bisa? Dipahami? Oke. Jadi seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras, atau disebut dengan nampi beras. Nampi beras. Dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Jadi tidak enak. Nah, ikhlas lawannya riya, Bu. Ikhlas itu lawannya riya. Demikian keikhlasan itu menyebabkan beramal menjadi nikmat. Tidak membuat lelah, Bu. Ikhlas itu tidak membuat lelah. Dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa.
Maka saya selalu introspeksi diri. Selalu introspeksi diri. Kalau misalkan saya mudah menyerah, gampang dicela, dicela langsung down, mungkin ada kurang ikhlas saya. Atau ngurus anak banyak kecewa misalkannya, orang tua bisa jadi enggak ikhlas karena banyak mengharap anak itu seperti kita. Karena mengharap anak itu seperti apa yang diinginkan oleh kita. Mama ini yang mengandungmu, yang melahirkanmu, yang menyusuimu, yang membesarkanmu, gitu kan. Kan akhirnya jadi sakit hati, Ibu. Tapi kalau karena Allah, ya Allah, aku hamil, ya, aku menyusui, aku melahirkan, menyusui, merawat, itu semata-mata sebagai bentuk pengabdianku kepadamu. Wah, itu keren. Itu Abdullah, hambanya Allah. Bu, sekarang gini. Ibu pernah dengar hadis ini enggak, Bu? Ini dalam puasa nih, dikaitkan dengan puasa. Qala Allahu jalla jalaluhu kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh amal perbuatan manusia lahu untuknya, ilas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu li, untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Pernah dengar? Lihat, segala sesuatu kalau dinisbatkan, kalau dibarengkan dengan Allah, itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Rumah, ketika itu disebut rumah, biasa enggak? Biasa saja. Tapi kalau disebut rumah Allah, Baitullah, kesannya gimana? Diwah kan? Terus lagi, Abdullah, hamba Allah. Kalau hamba saja, biasa nggak nilainya? Tapi kalau dinisbatkan dengan Allah, hamba Allah, kedudukannya jadi gimana? Tinggi di hadapan Allah. Sekarang puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu li, untukku. Jadi puasa yang sedang kita kerjakan itu untuk Allah. Berarti kedudukan puasa itu tinggi. Salat tinggi nggak kedudukannya? Tinggi. Tapi durasi waktunya berapa menit, Bu? 5-10. Zakat tinggi nggak keutamaannya? Tinggi. Tapi berapa kali dalam 1 tahun? Sekali. Baca Quran tinggi nggak? Tinggi. Ya. Sekarang puasa 1 hari 12 jam. Kita ibadah itu 12 jam, Bu. Ibu lagi puasa, ini ibu lagi 12 jam puasa ini. Ya. Dan bukan sehari, Bu. 1 bulan lamanya. Maka puasa itu wa ana azbihi, akulah yang akan membalasnya. Artinya ini puasa waktunya panjang, seharian, dan juga sampai berapa banyak? Sampai 1 bulan lamanya. Masya Allah. Sampai segitunya. Nah, oleh karena itu, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu akan memiliki nilai yang sangat besar. Begitupun setiap amalan-amalan jika dikaitkan dengan Allah, maka itu akan besar. Sekarang begini, Ibu. Ibu ngambil air minum untuk suami. Itu hebat nggak, Bu? Hebat. Tapi kalau dilakukan karena Allah, nilainya lebih hebat. Saya nggak kalau sekiranya ibu nyediain makan untuk suami, tapi bukan karena Allah. Sayang sekali. Mau minum, nyokot atau sorangan udah buka suku. Gitu. Ya, itu nilainya luar biasa. Maka lakukan dengan ikhlas. Saya bilang begini tuh bukan berarti 100% sudah. Saya dengan ibu tuh sama-sama lagi berjuang ini teh. Saya dengan ibu tuh lagi berjuang, Ibu. Saya juga terus lagi meluruskan niat saya. Oh iya, mangga Ibu.
Lagi meluruskan niat terus kita itu. Tak mencetan kita lagi kudu karena Allah. Kayak terape Bu yang teh anginna keluar eta teh. Sunat. Iya, anginna seueur nya. Nya anginnya. Angin itu ternyata warna merah. Dikerok. Insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terakhir efek ikhlas itu apa? Efeknya. Nah, ketika seseorang itu ikhlas, maka punya efek, Bu. Aya efek sampingna. Efek samping. Aya efek ikhlas, ini mah efek ikhlas. Yang pertama adalah steady. Ya, steady itu teguh, mantap, stabil. Itu efek dari ikhlas. Jadi nggak mudah goyah, ya, nggak mudah goyah. Steady itu teguh, mantap, stabil. Gini, stabil aja nggak goyah. Ya, teguh, mantap, stabil itu. Terus yang kedua, efek daripada ikhlas itu passionate. Naon deui teh? Passionate. Ya, passionate. Apa itu? Semangat. Produktif akhirnya itu. Jadi ada semangat produktif. Kenapa? Karena dia udah nggak dibingungkan lagi dengan celaan manusia. Selama dia melakukan hal yang benar, lurus aja. Nah, untuk seperti itu teh butuh latihan. Bu Enti poli da teu ujug-ujug jago. Apa? Kulan istiqomah Bu Enti. Pan anu nyepeng poli teh Bu Enti. Begitu. Ya Bu ya. Kan enggak ujug-ujug gitu kan. Semua latihan. Ibu-ibu apakah langsung bisa masak? Enggak. Latihan. Ibu teh bingung gitu kan. Setiap malam teh masak naon. Nanya ke suami, "Pak, masak naon?" "Aku mamah." Dipasakeun ku ibu. "Kenapa enggak dimakan?" "Wah, kurang suka." "Ongkon aku mamah." Ikhlas, saya nama ikhlas. Begitu Bu ya. Ibu teh geus ngemut diwengi teh masak naon ya. Ai pas tanya, "Ya masak apa?" "Aku mamah we." Pas dipamasakeun teu dimakan. Suami harus surti, istri harus karena Allah. Dua-duanya karena Allah. Nah, jadi semangat itu produktif, passionate. Terus yang ketiga, peaceful. Peace apa? Damai, peaceful. Akhirnya bahagia, damai. Itu ikhlas. Bahagia, damai. Keur belajar bahasa Inggris gitu. Jadi ada bahagia, damai. Itu efek daripada ikhlas. Kan aya lagunanya, ikhlas sungguh hatiku ikhlas hanya padamu ya Allah. Cik beuti asal ingat Ramadan keur leutik na eta. Ayanya kulan? Ini lagu ikhlas asal emut waktu masih kecil kan ibunya. Lagu eta geuning Bu. Aduh punten ya da ya. Ikhlas teh lumayan. Ibu tuh teu karaos tas tabu 11 kirang. Lalu bagaimana supaya kita bisa ikhlas, Bu? Ada 3 rukun hati yang harus kita miliki, Bu. 3 rukun hati. Yang pertama ada mahabbah. Mahabbah itu artinya apa? Cinta. Yang kedua ada harap. Harap itu namanya roja. Yang ketiga ada takut. Takut itu artinya khauf. Khauf itu takut. Sedikit kita bahas.
Sebetulnya untuk memahami 3 rukun hati ini, kita cukup tengok Al-Fatihah. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tahu artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini memuji siapa? Supaya timbul cinta, maka harus banyak memuji. Maka supaya muncul rasa cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita, banyak-banyaklah memujinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa dipahami? Itu rukun pertama. Nah, Ibu, ada sebuah pernyataan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah mengajak hamba-hambanya untuk mencintainya dengan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang agung, yang dengan itu Allah menciptakan, yang dengan itu Allah menghidupkan, memperbaiki keadaan dan menyempurnakan semua urusan kita. Bahkan dengan itu Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan, memudahkan urusan-urusan, menghilangkan semua kesulitan dan kesusahan, menetapkan hukum-hukum syariat dan memudahkan mereka menjalankannya serta menunjukkan jalan yang lurus kepada mereka. Maka cara kita memuji kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara kita, ya Allah terima kasih, sebelumnya aku sempit sekarang lapang. Ya Allah terima kasih, Engkau telah memudahkan aku untuk bisa tegak di dalam sholat. Ya Allah terima kasih, Engkau telah membangunkanku setelah matiku. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Maka banyaklah memuji Allah, maka akan muncul rasa cinta itu. Yang kedua apa tadi? Berharap. Berarti ayat berikutnya apa? Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Nih, Ibu, di dalam sebuah hadis dikatakan Allah menjadikan rahmat 100 bagian, Bu. Rahmat itu berapa bagian? 100. Namun dia menahan 99 di sisinya. Berarti sisa berapa? Dan hanya menurunkan 1 bagian ke bumi, Bu. Jadi yang sekarang ada itu hanya 1 bagian dari 100 bagian. Jauh melamelu. Dari 1 bagian itulah seluruh makhluk saling mengasihi. Hingga kuda yang rela mengangkat tapak kakinya karena khawatir akan menginjak anaknya. Kuda nepikeun ka ngangkat kakinya, ima orangnya. Kuda ngangkat kakinya kieu karena tahu di bawahnya ada anaknya. Itu hanya 1. Ibu enggak tega lihat anak nangis, dikasih ASI. Ibu enggak tega lihat anak nangis, diganti popoknya. Ibu enggak tega lihat anak nangis karena digigit nyamuk. Itu baru 1 rahmat. Dan bukan hanya 1 ibu, tapi miliaran ibu-ibu yang ada di dunia. Bukannya hanya saat ini saja, tapi yang sebelum ibu-ibu saat ini ada ibu-ibu yang lain. Itulah baru 1 saja. Kebayang kalau yang 99? Oleh karena itu kita berharap disayang. Setiap kejadian yang menimpa menjadi sebab untuk berharap semoga dengan itu Allah menjadi sayang. Ya Allah, kejadian demi kejadian yang aku alami, semoga dengan cara ini hamba lebih disayang oleh-Mu. Kalau disayang sama Allah, nanti meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kalau husnul khatimah di alam kuburnya dapat nikmat atau siksa? Kalau dapat nikmat kubur, nanti ketika dihisab akan dimudahkan atau dipersulit? Ketika hisab dipermudah, maka tempatnya di surga atau di neraka? Itu semua karena kasih sayang Allah. Maka supaya kita tetap ikhlas, selain mahabbah cinta kepada Allah, kita pun harus memiliki harapan agar setiap yang terjadi dengan kita, Allah semakin sayang sama kita. Dan yang ketiga apa tadi? Takut khauf maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Orang yang takut kepada Allah bukanlah orang yang menangis dan memeras kedua matanya, dalam tanda kutip. Karena artis juga bisa acting yang non muslim. Tetapi ia adalah orang yang meninggalkan hal haram yang ia sukai saat ia mampu melakukannya. Di bulan Ramadan, jangankan hal yang haram,
Hal yang dihalalkan yang sebelumnya juga kita tahan di waktu yang diharamkan. Itulah puasa mengajarkan supaya kita takut kepada Allah. Maka ikrar ikhlas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Itulah Ibu sebagai penutup. Maka mahabbah, cinta, roja, harap, khauf, takut. Bagaimana untuk memudahkan konsep itu? Dengan cinta, untuk mendapatkan cinta banyak memujinya, sebagaimana dalam Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Agar muncul berharap, maka ayat yang ketiganya Ar-Rahmanir-Rahim, kita berharap disayang sama Allah terhadap kejadian yang sedang menimpa kepada kita. Dan khauf, takut, takutnya itu bukan karena menangis atau memeras air mata, tetapi karena takut kita kepada Allah, kita menjaga sesuatu hal yang dilarang oleh Allah untuk kita jauhi, dan kita menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kerjakan. Maka ikrar ikhlas dengan menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Itulah mudah-mudahan mencari dan menemukan ikhlas bisa terus kita perjuangkan. Semua butuh latihan. Tidak bim salabim abah katabrak. Ya, tetapi semuanya butuh proses. Semuanya butuh latihan. Semuanya butuh fastabiqul khairat, kerja keras. Mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan ini bisa menjadi tambahan iman yang ada pada dalam diri kita semua. Terus Ibu berusaha, sama saya juga lagi berusaha untuk menjadi orang yang hanya satu-satunya menyembah Allah dan hanya kepada Allah lah memohon pertolongan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan selama saya berinteraksi dengan ibu-ibu semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai berjumpa di bulan berikutnya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustadz atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita terus belajar untuk belajar ikhlas, yaitu murni, bersih, tuntas, bening. Harus selalu hanya mengharap ridho Allah, bukan pencitraan manusia, bebas dari segala hal selain Allah Subhanahu wa taala, dan membuat ibadah kita agar menjadi ringan dan nikmat, agar bisa ikhlas, perbanyak zikir. Ikhlas itu hanya kita berharap kepada Allah dan meminta hanya pertolongan dari Allah. Masya Allah. Kita tutup pengajian ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu minggu depan setiap hari Rabu selama bulan Ramadan jam 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.